Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu saham yang terkenal banget, yaitu Astra International. Kira-kira saham ini seperti apa menurut pandangan gue? Pengen tahu? Tapi setelah yang satu ini. Ya, jadi gini teman-teman. Astra International itu seperti apa sih pandangan gue pribadi ya. Jadi ini bisa jadi pandangan orang berbeda-beda guys ya. Jadi jangan bilang, oh pandangan ini berbeda dengan pandangan ini. Ya wajar-wajar aja gitu kan. Cara kita berbeda-beda. Tapi gini, Astra International. Astra International itu apa saja sih lini usahanya? Nah ternyata setelah gue gali, lini usaha dari Astra International itu banyak banget ya. Ada dari segi bidang konstruksi, terus juga ada dari segi otomotif. Nah, kalau otomotif mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, gitu loh. Astra kan terkenalnya di otomotifnya, gitu kan. Terus juga ada di bidang finance, ya di bidang semacam kayak pendanaan keuangan, itu contoh salah satu FIF Group, ya. Terus juga ada apalagi tuh agrobisnis itu juga ada. Terus dari segi properti ada, dari pembangunan tol itu juga ada. Tol masuknya infrastruktur sih, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya diversifikasi dari perusahaan mereka itu cukup banyak. Dengan kata lain, Astra International termasuk dari ibu ya kan, dari beberapa perusahaan. Nah, salah satu anak usaha yang terkenal yaitu adalah United Tractors. Ya, United Tractors mungkin kalian juga udah sering ngelihat sahamnya di bursa. Itu United Tractors itu merupakan salah satu anak usaha dari Astra International. Ya, oke. Ngejelasin soal kayak kalau udah menjadi ibu dari beberapa perusahaan itu baik atau buruk sih sebenarnya. Tergantung daripada perusahaan anak-anaknya ini. Kalau seandainya rata-rata perusahaan anaknya itu bagus, tentu growth-nya juga bagus. Tetapi karena dia ibu ya, kalau salah satu anaknya itu performance-nya kurang bagus dan itu dominan, tentu akan mengakibatkan kesemuanya laporan keuangannya. Seperti itu. Jadi ada plus dan ada minus. Ya, kalau ibu perusahaan seperti ini. Contohnya ya. Oke. Astra International. Oke, gue sekarang biasanya kan ngebahas dari positive news dan negative news kan. Nah, mungkin gue akan bahas dari lebih ke laporan keuangannya aja lah gitu ya. Karena negative newsnya gue juga nggak menilai nggak ada gitu loh. Jadi apa yang gue tahu aja lah. Dari laporan keuangannya, gue ngelihat dari debt to equity ratio. Jadi kalau debt to equity ratio-nya di sini juga dia mau dibilang tinggi juga enggak gitu. Karena mungkin ini kan ibu dari perusahaannya, jadi dirata-ratain semuanya, itu debt to equity ratio-nya juga masih oke. Kalau kita compare dengan beberapa company di industri yang kurang lebih sama, itu ya ini masih tergolong oke lah, nggak yang gede gitu loh ya, maksudnya DER-nya nggak gede gitu loh, kalau kita compare dengan perusahaan lain. Nah, kalau misalkan quick ratio, mungkin nggak quick ratio sih, gue lebih ke current ratio aja. Jadi kalau misalkan perusahaan itu kan bisa punya pendanaan modal utang yang banyak. Tapi kita balik lagi, apakah current ratio-nya bagus atau tidak? Current ratio tuh kayak seberapa aset dia bisa mengcover liabilities dia gitu loh. Jadi semakin besar current ratio-nya berarti kalau misalkan dia punya utang, kemungkinan untuk membayarnya tuh lebih besar gitu. Kemungkinannya lebih bagus. Nah, di sini rasionya adalah 1,56 untuk data saat ini. Bisa jadi di kedepan hari berubah. Nah, kalau udah di atas 1 seperti ini, itu sudah bagus. Jadi artinya misalkan dia mau cari pinjaman kemana itu lebih bisa di-accept gitu loh. Karena dari segi rasionya ini udah melebihi daripada 1. Berarti asetnya tuh udah lumayan besar, terus bisa mengcover dari liabilities-nya dia gitu. Itu, jadi dari segi current ratio udah oke. Terus kalau gue lihat daripada EPS itu kan earning per share ya gampangnya. Jadi pendapatan yang lo dapat dari per lembar sahamnya. Nah, dari per lembar sahamnya di sini udah sangat bagus menurut pendapat gue, udah ratusan gitu kan.
Nah, kalau compare dengan beberapa perusahaan lain, memang juga ada yang lebih bagus gue lihat. Tapi banyak juga yang EPS-nya di bawah daripada ini gitu. Jadi dari segi EPS ini udah bagus sih menurut pendapat gue. Lalu kalau kita lihat misalkan dari net income-nya. Nah, net income itu kayak istilahnya hasil bersih lah yang didapat dari perusahaan tersebut. Nah, ternyata hasil bersihnya per kuartal dia oke sih. Walaupun di kuartal 3 dia sempat drop kan gitu di 2020 ya. Itu sempat drop gitu kan. Tapi dia masih surplus lah, masih plus lah gitu. Cuman memang ada drop aja di sana. Karena kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain, mereka ada yang minus gitu loh. Ini dia walaupun turun dia masih surplus. Maksud gua ini masih cukup oke lah gitu. Dari segi net income-nya ya. Lalu kalau gue misalkan ngelihat dari return on asset ya atau ROA-nya, itu seperti apa? Menurut gue ROA-nya juga cukup oke, itu sekitar 5,8%. Nah, return on asset tuh lebih kayak efisiensi mereka terhadap penggunaan aset juga. Nah, semakin besar nilainya berarti semakin efisien mereka dalam menggunakan aset mereka juga untuk mengenerate profit mereka gitu. Itu dan di sini sekitar 5,8% gitu. Udah cukup oke sih menurut pendapat gue. Terus kalau return on equity. Nah, return on equity menurut gue mungkin buat sebagian daripada kalian ini tergolong kecil ya gitu loh. Ini sekitar 12 persenan ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan industri pada saat ini ya, industri istilahnya yang sejenis lah ya, satu industri lah ya. Untuk di sini itu tuh 12, sekian persen ini tuh udah termasuk tinggi loh. Ya, jadi lo kalau mau tahu tinggi atau tidak, nggak bisa ngelihat daripada previous performance doang. Tapi lo juga harus lihat daripada perbandingin dia dengan beberapa perusahaan yang sama lah lini usahanya. Di sini dia return on equity-nya besar gitu loh, cukup besar lah gitu. Jadi oke tuh dari return on equity-nya menurut pendapat gue. Dan di sini yang menurut gue bagus itu adalah dari dividennya. Nah, dividennya ini dia bagi 2 kali untuk saat ini ya, itu setahun 2 kali gitu kan. Nah, biasanya tuh saham-saham ada yang bagi dividen dan ada juga yang tidak membagi dividen. Nah, kalau yang tidak membagi dividen bisa jadi karena mereka lebih fokus untuk retain pendapatan mereka dan ke depan hari mereka akan bagi dividen gitu. Dan ini udah 2 kali bagi dividen. Nah, biasanya sih gue udah ada feeling nih kalau udah dia 2 kali pembagian dividen, biasanya yang gue amatin, dari kinerja price-nya tidak akan terlalu bagus. Dan ternyata, nah ini mungkin dari sisi minusnya sih ya, ada juga, itu dari segi price performance. Untuk saat ini, price performance-nya ini tidak terlalu bagus banget, gitu loh. Menurut pendapat gue, ini balik lagi menurut pendapat gue ya, di sini price performance-nya so-so lah gitu. Kalau lo tarik 5 tahun juga dia masih minus gitu kan. Tapi kalau mungkin lo 10 tahunan, lo dapat 21% lah gitu. Itu kalau misalkan lo anggap 10 tahun lalu nih. Tapi kan kita nggak tahu ya, kinerja masa lalu tidak bisa menentukan kinerja masa depan. Tapi seenggaknya bisa jadi salah satu aspek penilaian juga. Nah, kalau dari segi price performance memang nggak terlalu menarik menurut pendapat gue. Jadi mungkin kalau orang yang invest di sini tuh lebih fokusnya kepada dividen kali ya, gitu. Karena dia baginya 2 kali gitu. Seperti itu sih dari sudut pandang gue, plus dan minus gitu kan. Nah, overall sebenarnya dari laporan keuangan menurut pendapat gue, ini laporan keuangannya bagus gitu loh. Ya, cuman memang ya itu dia, price performance-nya memang menjadi untuk saat ini belum begitu sebagus seharusnya gitu menurut pendapat gue sendiri gitu kan. Itu jadi mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi dan sebenarnya gue masih berharap ini price performance-nya bagus, terus juga pembagian dividennya juga 2 kali, wah gila sih kalau bisa kayak gitu, keren banget gitu. Tapi kan nggak tahu ya seperti itu. Tapi itu ekspektasi gue. Balik lagi company ini tuh kalian harus mikir kalau misalkan invest di perusahaan-perusahaan seperti Astra ini, kalian lihat ke depannya 10 tahun lagi apakah mereka masih exist, apakah masih ada. Kalau kalian lihat masih ada, kira-kira lini usaha mereka ini bakal mengenerate profit besar nggak ya di ke depan hari? Dengan beberapa kondisi yang bakal ada di ke depan hari. Kalau kalian lihat rasa potensinya itu masih besar gitu kan dan masih bisa improve, ya kenapa kalian nggak invest? Itu sih menurut pendapat gue. Balik lagi disclaimer guys, bahwa ini menggunakan data hari ini. Bisa jadi ketika kalian nonton video ini itu datanya
udah lama ke depan hari, udah setahunan mungkin atau berapa bulan ke depan gitu. Tentu hasil juga akan berbeda. Tapi seenggaknya mungkin lo bisa jadi, oh ini cara nilainya seperti ini, lo bisa ikutin seperti apa kayak gitu cara menilai gue itu. Dan disclaimer, keputusan investasi balik lagi kepada diri kita sendiri, bukan dari saya. Cuman ini saya memberi opini aja sih guys. Itu aja. Oke, kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.